Selamat malam jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tuhan setia berkarya mempersatukan dan meneguhkan iman kita. Rencananya indah pada waktunya dan tidak terlambat pertolongannya atas kita. Dia adalah Allah yang memperhatikan umatnya, selalu melihat dan menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Saat ini marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung dari GB 6 ayat 1. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat, kasih, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Saat ini kami hendak menaikkan syukur hati kami melalui puji-pujian, hormat, dan sembah kami kepadamu. Berkatilah ibadah kami, sehingga ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur berbalasan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Umat yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karuniakanlah kepada kami kuasa Roh Kudus yang dapat memberikan pengertian dan penjelasan terhadap firman yang akan kami baca dari Alkitab, dan firman Tuhan yang kami dengar dari hamba-Mu ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Imamat 9 ayat 12 sampai 24 yang menyatakan, Kemudian ia menyembelih korban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya.
Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu, dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambil nyala kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutup isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Umat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga kita semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan lagi, kita bisa beribadah, bersekutu di rumah bersama dengan anggota keluarga. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari Rabu ini dari Imamat pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Bacaan kita ini dimulai dari pasal yang ke-8 tentang pentahbisan Harun dan juga anak-anaknya. Dan di pasal yang ke-9 ini kita akan melihat bagaimana Harun dan juga anak-anaknya menerima jabatan imam itu lalu melakukan perintah Tuhan melalui Musa. Imamat 9 ayat 1 sampai dengan 6 menceritakan bagaimana Imam Harun dan juga anak-anaknya dipanggil untuk taat kepada Tuhan agar kemuliaan Tuhan bisa menjadi nyata bagi mereka. Dikisahkan pada hari ke-8, Musa memanggil Harun dan juga anak-anaknya dan juga para tua-tua Israel. Pentahbisan Harun dan juga anak-anaknya itu berlangsung selama 7 hari dari Imamat 8 ayat yang ke-33. Dan hari ke-8 itu adalah hari pertama Harun dan juga anak-anaknya untuk melakukan tugasnya, tanggung jawabnya di kemah pertemuan. Musa menyampaikan kepada Harun, imam yang telah diangkat Tuhan itu, tentang apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan bersama dengan umat Tuhan. Ayat 2 sampai dengan ayat 4. Kemudian seluruh umat dikumpulkan untuk berdiri di hadapan Tuhan, ayat 5. Dan ayat 6 di situ Musa menyampaikan kepada mereka tentang pentingnya ketaatan
untuk melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Firman Tuhan mengatakan begini, inilah perintah Tuhan yang harus kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Harun dan juga anak-anaknya menjalani proses ketaatan kepada Tuhan melalui persembahan korban kepadanya. Ayat 7 sampai dengan 21. Sesuai dengan firman Tuhan, di situ Harun mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri, juga bagi anak-anaknya dan juga bagi umat. Inilah perintah Tuhan yang harus kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Imamat 9 ayat yang ke-6. Harun dan umatnya menjalani proses ketaatan kepada Allah melalui persembahan korban kepadanya. Itu ayat 7 sampai dengan 21. Sesuai dengan firman Tuhan, Harun mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri, bagi anak-anaknya dan juga bagi umat Allah. Dan korban-korban yang dipersembahkan Harun bagi dirinya dan anak-anaknya adalah korban penghapus dosa dan juga korban bakaran. Ayat 28 dan juga 12. Korban-korban yang dipersembahkan bagi umat Israel adalah korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan dan korban sajian. Ayat 3 dan 4. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan umat Israel itu bisa juga dilihat ketika ada di dalam perjanjian baru, yaitu korban penghapus dosa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, penyerahan dirinya, pentabisan hidupnya untuk melayani, bersyukuri dan memberitakan karya keselamatan dari Tuhan, serta menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Saudaraku, Harun, para imam, dan juga anak-anaknya di situ mengalami hasil dari ketaatan kepada Tuhan, yaitu ketika dia menerima berkat, ketika dia diperkenankan oleh Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 22 sampai 24. Bahkan setelah mempersembahkan korban-korban, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu dia memberkati mereka. Ayat 22. Dan setelah itu Harun maupun juga Musa masuk ke dalam kemah pertemuan dan kemudian mereka keluar lagi untuk memberkati umat. Dan saat itulah tampak kemuliaan Tuhan bagi segenap bangsa itu. Keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Ayat 24. Tandanya bahwa dia berkenan kepada mereka dan menerima persembahan mereka. Dan tatkala bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka lalu sujud menyembah kepada Tuhan. Ketaatan kepada Allah membuat mereka menerima berkat dari Allah, diperkenankan oleh Allah dan menyaksikan kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi dari bacaan kita ini kita boleh belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama tentang ketaatan dan yang kedua tentang tanggung jawab. Saudaraku, ketaatan merupakan salah satu wujud dari kasih. Kasih yang begitu besar seorang anak terhadap orang tuanya, otomatis dia akan patuh pada perintah orang tuanya. Harun dan anak-anaknya yang mengasihi Allahnya, dia taat pada perintah Allahnya itu melalui Musa dengan mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran di hadapan Tuhan. Kita pun sebagai murid Tuhan Yesus yang kita mencintai, di mana kita juga menyayangi Tuhan kita Yesus Kristus, otomatis tentu kalau kita mencintai dan menyayangi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan taat kepada kehendaknya, menuruti segala perintah-perintahnya. Ketaatan itu juga merupakan manifestasi atau pengenalan, perwujudan pengenalan akan Allah kita. Yohanes memberikan suatu cara untuk mengetahui apakah seseorang itu yang sudah mengenal Allah atau belum, yaitu dia menguji ketaatannya. 1 Yohanes 2 ayat 3 mengatakan,
Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi saudaraku, sudahkah kita saat ini juga selalu taat kepada Tuhan? Jika sudah, seberapa besarkah ketaatan kita kepadanya? Ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Alkitab menjelaskan orang yang hidup dalam ketaatan sebagai wujud iman mereka. Mereka sedia membayar harga untuk sebuah ketaatan seperti Daniel, Sadrah, Mesak maupun juga Abednego. Tapi di sisi lain Alkitab juga berbicara tentang ketidaktaatan dan akibatnya. Seperti Saul, Yunus dan banyak raja-raja Israel lainnya. Seringkali kita pun juga tidak menyadari dan berusaha menghindari harga yang harus kita bayar untuk sebuah ketaatan. Padahal kita harus membayar harga yang jauh lebih mahal atau sebuah resiko untuk sebuah ketidaktaatan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 menjelaskan bahwa kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Darah siapa? Yaitu darah anak domba Allah. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Yesus untuk membayar harga dosa kita karena ketidaktaatan kita. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang tanggung jawab. Ada banyak pengertian yang bisa kita jabarkan dari arti tanggung jawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, bahkan jika terjadi sesuatu, seseorang yang bertanggung jawab bisa dituntut, bisa dipersalahkan, bisa juga diperkarakan. Nah, dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan kalau tanggung jawab bukanlah perkara yang mudah. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing, baik yang dipercayakan Tuhan, diberikan manusia, maupun juga karena posisinya misalnya dalam lingkungan masyarakat, dalam gereja. Karena itu dibutuhkan sikap saudaraku untuk menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik. Tapi dalam kehidupan kekristenan kita, coba kita lihat. Ada begitu banyak orang Kristen yang abai dalam tanggung jawabnya. Tidak sedikit justru mencoreng nama baik Tuhan karena kelakuannya, karena tindakannya yang tidak bertanggung jawab. Ada banyak pelayan Tuhan, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu Saudara, bahkan juga mungkin presbiter, pengurus-pengurus pelayanan kategorial, panitia-panitia. Seringkali kita meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita begitu saja. Tanpa ada kabar berita, kita tidak peduli dengan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Padahal kita sudah diteguhkan, padahal kita sudah menjawabnya ya dengan segenap hatiku. Tapi banyak orang yang belum sampai pada masa tugas pelayanannya di tengah jalan atau belum setengah jalan, baru seperempat jalan. Dia meninggalkan tugas pelayanannya begitu saja. Atau Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat ketika para pelayan Tuhan yang tidak bertanggung jawab karena apa? Karena mementingkan dirinya sendiri. Karena mementingkan kenyamanannya, bahkan mungkin keegoisannya. Dia tidak mempedulikan domba-dombanya. Dia tidak mempedulikan jemaatnya. Dengan gampang dia mengatakan, kan sudah ada buku panduan. Kan sudah ada buku dari gereja, kan sudah ada SBU misalnya ya, kan sudah ada bacaan harian, udah cukup. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, tinggal buka channel GPIB Sangkakala, selesai. Itu pun kalau dia buka, itu pun kalau dia dengar, itu pun kalau dia lihat, kalau tidak bagaimana? Seringkali juga saudara-saudara kita lebih asik dengan dunia kita sendiri. Apalagi di zaman pandemi COVID ini, waktu kita banyak sekali di rumah. Hampir satu hari 24 jam kita di rumah. Kalaupun kita keluar hanya untuk hal-hal yang sangat penting.
hal-hal yang sangat terdesak. Misalnya kalau kita mau ke dokter, kita mau beli obat, kita mau ke pasar, ya kita mau check up, misalnya seperti itu, baru kita keluar. Atau kalau kita mau ke gereja, itu pun Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita nggak malas. Kalau kita malas, gampang, nonton aja dari rumah. Atau bisa juga beribadah dari rumah. Ketaatan kita justru di situ diuji, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini. Ketaatan kita kepada Allah, ataukah kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Asik main dengan gadget kita, dengan HP kita. Dari pagi, berhenti paling makan siang ya. Lanjut lagi sampai sore, bahkan sampai malam, bahkan sampai pagi. Ini khusus yang anak-anak muda harus diperhatikan. Jangan begadang sampai pagi. Asik mainin game online ya. Sehingga mengabaikan kesehatan. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap dari kita memiliki tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan harus kita laksanakan dengan baik agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita lewat pelayanan kita. Setiap kita memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin agar menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Melalui bacaan kita hari ini saudaraku, kita dapat mengetahui bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab itu diperlukan kecakapan, diperlukan keseriusan, diperlukan kejujuran. Dan hal-hal tersebut itu harus ada di dalam diri kita. Baik kita sebagai karyawan, sebagai orang tua, sebagai presbiter, sebagai pengurus pelayanan kategorial, dan bahkan sebagai warga jemaat. Pada masa sekarang ini saudara, sulit untuk menemukan orang-orang yang bertanggung jawab. Ada banyak orang yang cakap dalam melakukan pekerjaannya. Namun demikian banyak orang yang tidak serius. Banyak orang yang tidak jujur dalam melakukan tanggung jawabnya. Ada juga yang melakukan tanggung jawabnya hanya untuk memperoleh pujian dari orang lain. Hanya melakukan apa yang dia lakukan pada saat itu untuk mendapatkan nama baik. Orang-orang semacam ini, saudara-saudara, seakan-akan mengabaikan Tuhan yang telah memberikan tanggung jawab kepadanya. Akibatnya, kehidupannya secara pribadi ataupun juga bahkan keluarga, bahkan persekutuan bisa menjadi terancam dan hancur. Oleh karena itu, ketika kita benar-benar mau melakukan tanggung jawab kita dari pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka lakukanlah pekerjaan itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur, tanpa pamrih, tanpa mendapat imbalan, tanpa mendapat pujian apapun dari orang lain. Tetapi lakukanlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Bapa Surgawi, terima kasih karena firman-Mu mengajarkan kami tentang ketaatan dan tanggung jawab yang harus kami miliki secara pribadi, baik sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai pelayan Tuhan maupun juga sebagai kehidupan pribadi kami masing-masing dimanapun kami berada.
Biarlah kami boleh taat dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Seperti halnya juga Harun dan anak-anaknya. Bapa, lewat doa syafaat ini kami menyertakan bangsa dan negara kami agar selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Bahkan pemimpin kami semua diberikan roh hikmat kebijakan dari Tuhan. Agar dapat memimpin negara kami dengan baik. Terlebih di masa pandemi COVID ini dapat mencari sebuah solusi yang bijaksana. Bahkan juga dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dihadapi. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan begitu baik. Menghimpunkan kami, setiap anak-anak Tuhan dari berbagai gereja yang berbeda-beda. Termasuk kami GPIB. Tuhan sertakan kami Tuhan. Pucuk pimpinan kami majelis sinode. Maupun juga pelayanan di tingkat mupel yang sementara ini juga belum terlaksana. Di masa pandemi COVID ini. Jemaat kami GPIB Sangkakala Jakarta. Tuhan memberkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai presbiter, sebagai keenam pelayanan kategorial, sebagai panitia Natal, sebagai jemaat karyawan dan pegawai. Lindungi sertai kami. Jemaat kami yang dalam pemulihan, sembuhkan dan pulihkan kami, Opung Purba, Penatua, Daniel Lepar, dan semua yang tidak sebutkan namanya satu persatu. Jemaat kami yang sedang dalam kedukaan, Tuhan hiburkan. Jemaat kami sekarang yang sedang dalam keadaan kondisinya tidak baik perekonomiannya, Tuhan tolong. Biarlah lewat COVID-19 ini kami boleh melihat ada rencana dan maksud Tuhan yang baik di dalamnya. Dan mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID ini tolong Tuhan pulihkan kembali. Perekonomian keluarga dari jemaat kami, bahkan juga melalui pekerjaannya. Anak-anak kami juga yang belajar dari rumah, dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Orang tua kami, ayah kami atau ibu kami, suami istri kami yang mungkin juga bekerja dari rumah, lindungi mereka, berikan kesehatan buat mereka. Dan akhirnya mereka yang berulang tahun selama sepekan, lindungi mereka, berikan kesehatan, keselamatan, sukacita atas pertambahan 1 tahun maupun pertambahan ulang tahun perkawinan mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Doa syukur.
Allah Bapa yang senantiasa melimpahkan anugerah dan berkat dalam kehidupan kami. Saat ini sebagai persekutuan keluarga yang beribadah kepadamu, kami memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini, agar menjadi bagian untuk mewujudkan pelayanan-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Dan marilah kita selalu taat dan bertanggung jawab terhadap tugas, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kita masing-masing. Mari kita berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.